Pada keesokan harinya, ketika embun pagi telah mulai terusir pergi oleh sinar matahari yang kemerahan dan cuaca sudah mulai terang, Sentanu membuka matanya dan bangkit berdiri. Akan tetapi, suara di sebelah belakang membuat ia menengok dan alangkah kecewa dan cemas hati biksu ini ketika melihat bahwa kedua rombongan dari perguruan naga taksaka dan pulau Dedemit itu ternyata masih berada di situ, biarpun kini dalam jarak yang agak jauh dan ternyata kedua rombongan itu kini menjadi satu. Agaknya, keduanya telah bicara tentang siluman dan bersepakat untuk menghadapi rintangan menakutkan itu bersama. Kini, setelah malam terganti pagi dan melihat biksu tua telah bangkit berdiri, mereka pun berindap-indap mulai mendekati kuil. Melihat ini, Sentanu berkata, "Apakah kalian masih belum mau pergi dan membiarkan aku mengambil putra murid perguruan awan?" Si muka tengkorak, tokoh perguruan naga taksaka itu berseru, "Tidak bisa. Kami tidak boleh membiarkan engkau mengambil anak itu." Laki-laki bermuka ungu juga berkata, "Tetua, biarpun engkau dibantu pemuda itu, kami tidak takut. Kami bersama akan menghadapi pemuda itu, baru kemudian kita bicara tentang anak yang kita perebutkan." Aku sebetulnya tidak ingin bermusuhan dengan siapapun juga. Akan tetapi hendaknya kalian ingat bahwa sekali ini, perguruan awan bertindak untuk urusannya sendiri karena anak itu adalah anak dari murid perguruan awan, berarti masih keluarga perguruan awan. Maka apabila aku mengambil anak itu dan kalian menghalangi, berarti bahwa kalian yang mencari permusuhan dengan perguruan awan, bukan aku yang sengaja menimbulkan pertentangan. Hahaha, Sentanu. Setelah matahari bersinar dan tidak ada pendekar tongkat naga puspa yang main sulap lagi, kini bicaramu lunak sekali. Siapa bicara tentang permusuhan antara perguruan? Sekarang adalah urusan pribadi di antara kita. Sentanu, aku menantangmu bertanding, apakah engkau berani? Amitabha! Selamanya aku tidak pernah minta bantuan orang lain. Kalau semalam kalian lari pontang-panting, hal itu adalah kehendak pendekar itu sendiri. Dan selamanya aku tidak pernah mengadakan adu kanuragan dengan siapa juga. Sekarang aku tidak ingin berurusan dengan kalian, baik atas nama perguruan maupun perorangan. Aku hendak mengambil anak itu. Biksu penakut! Aku menantangmu. Apakah kau tidak berani? Apakah keberanianmu hanya mengandalkan pemuda itu? Di mana dia sekarang? Seekor siluman akan lari kalau melihat sinar matahari. Apakah semalam itu bukan siluman ciptaan ilmu hitammu sendiri? Wanita muka jambon mengejek. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kuil. Siapa mencari diriku? Aku berada di sini. Tiba-tiba pintu kuil terbuka dan muncullah Jambu Nada, sambil memondong seorang anak laki-laki yang memandang kepadanya dengan wajah berseri. Jambu Nada sampai depan kuil, ditonton oleh semua orang yang memandang terbelalak karena senjata-senjata rahasia itu masih bertebaran di situ dan asap kemerahan masih mengepul tipis. Tiba-tiba Jambu Nada menggerakkan kakinya dan bagi para anak buah kedua rombongan, tubuh pendekar muda itu lenyap. Akan tetapi dua orang tokoh Pulau Dedemit dan dua orang tokoh perguruan naga taksaka, juga Sentanu, melihat betapa pemuda itu mencelat ke atas tinggi sekali, berjungkir balik 5 kali di udara melewati asap kemerahan dan meluncur turun di dekat mereka tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Hebat! Menyenangkan sekali. Anak laki-laki dalam pondongan Jambu Nada yang diajak mencelat tinggi lalu berjungkir balik 5 kali itu tidak menjadi cemas, bahkan bertepuk-tepuk tangan dan bersorak kegirangan. Ia masih bersorak ketika Jambu Nada menurunkannya ke atas tanah. Siapa mencari aku? Aku berada di sini. Dengarkanlah wahai kalian orang-orang perguruan naga taksaka dan orang-orang Pulau Dedemit. Aku sama sekali bukan pembantu Sentanu dari perguruan awan. Aku bertindak atas kehendakku sendiri dan semua yang kulakukan adalah menjadi tanggung jawabku sendiri. Aku mengambil anak ini dan kuserahkan kepada perguruan awan karena aku menganggap anak ini sudah seharusnya ikut dengan perguruan awan. Kalau ada di antara kalian yang tidak menerima,
Jangan menyalahkan Biksu Sentanu, akan tetapi akulah yang bertanggung jawab. Jambu nada lalu mendorong tubuh anak itu yang mencelat ke arah Sentanu. Biksu tua itu menerimanya dan memondongnya. Tidak, aku lebih suka ikut denganmu, Paman, bocah itu berkata. Dengarlah, anak baik. Ibumu adalah murid perguruan awan, maka sudah menjadi kewajibanmu untuk belajar di perguruan awan, agar kelak menjadi seorang manusia yang berguna. Jangan membantah lagi. Di dalam suara Jambu Nada terkandung wibawa yang membuat anak itu tidak berani lagi membantahnya. Tetua, harap membawa pergi anak itu dan kalian semuanya sudah tidak ada urusan lagi dengan mereka ini. Sayalah yang bertanggung jawab dalam urusan ini. Amitabha. Semoga Sang Buddha memberi bimbingan kepadamu. Sentanu lalu pergi dari situ sambil memondong anak itu, diikuti pandang mata semua orang, namun tidak ada yang berani bergerak menghalanginya pergi. Tiba-tiba dua orang perguruan naga taksaka membentak marah dan kedua tangan mereka bergerak. Melihat ini, dua orang Pulau Dedemit juga menggerakkan tangan dan berhamburan senjata-senjata rahasia berupa peluru-peluru bintang dan golok-golok terbang. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Jambu Nada lenyap dari depan mata mereka. Ketika senjata-senjata itu sudah lewat dan golok-golok terbang sudah kembali ke tangan pemiliknya, mendadak tubuh pendekar itu melayang turun dari atas, kemudian hinggap di tempatnya semula berdiri. Kiranya tubuh pendekar muda itu tadi mencelat ke udara dan kini sudah kembali di tempatnya, berdiri tersenyum pahit sambil bersandar pada tongkat bututnya. Serbu, bentak dua orang pimpinan rombongan Pulau Dedemit. Tangkap, pimpinan perguruan naga taksaka juga memberi aba-aba kepada anak buahnya. Kini puluhan macam senjata bagaikan hujan menyerbu tubuh Jambu Nada. Pendekar ini menggerakkan kakinya, tubuhnya mencelat ke sana-sini, tongkatnya berkelebatan dan terdengarlah bunyi nyaring berkali-kali susul menyusul dan tampak senjata-senjata itu beterbangan dalam keadaan patah-patah. 4 orang pimpinan kedua rombongan itu marah sekali. Mereka maju serentak mengirim pukulan dengan pengerahan tenaga sinkang mereka. Kini Jambu Nada mendorongkan kedua tangan ke depan, mengempit tongkatnya dan 4 orang itu terdorong mundur, terhuyung-huyung akhirnya terbanting keras. Mereka merayap bangun dan wajah mereka berubah, gentar dan heran. Siapakah engkau, hai pemuda yang luar biasa? Si muka tengkorak bertanya. Namaku Jambu Nada. Engkau datang dari perguruan manakah dan siapa julukanmu? Kami perlu tahu untuk kami laporkan kepada ketua kami, tanya tokoh Pulau Dedemit yang bermuka ungu. Jambu Nada memandang orang ini, kemudian memandang orang-orang dari Pulau Dedemit yang mukanya berwarna-warni itu. Dia tersenyum. Orang-orang ini adalah orang-orang aneh sekali, tentu mempunyai ketua yang luar biasa pula. Tidak baik menanam bibit permusuhan dengan mereka, maka ia sengaja berkelakar. Kalian sudah tahu bahwa julukanku adalah pendekar tongkat naga puspa. Adapun perguruanku? Tidak ada perguruan, tempatku adalah. Jambu Nada berhenti sejenak, ia teringat akan Padang Junrung, tempat tinggal eyang besarnya bernama Kama Kanaka. Padang Junrung. Siapa mukah Gusti Panglima Kama Kanaka? Tanya wanita berambut gagap. Eyang besarku. Di luar sangkaan Jambu Nada, mendengar ini, rombongan muka berwarna itu langsung mengeluarkan seruan kaget sekali dan serentak 2 orang pimpinan itu menjatuhkan diri berlutut di depan Jambu Nada, diturut oleh semua anak buahnya. Mohon diampunkan kelancangan hamba sekalian yang tidak mengenal sehingga telah berani bersikap kurang ajar terhadap keturunan Gusti Panglima Kama Kanaka. Tentu saja Jambu Nada terkejut sekali, akan tetapi hatinya girang karena hal itu berarti bahwa sikap bermusuh mereka telah habis. Sudahlah, harap kalian jangan bersikap sungkan. Di antara kita tidak ada permusuhan apa-apa. Dan kuharap saja di masa depan kita tidak akan saling bentrok. Harap sampaikan salamku kepada Ketua Perguruan Naga Taksaka dan juga Ketua Pulau Dedemit. Selamat berpisah.
Setelah berkata demikian, Jambu Nada sengaja mengerahkan kepandaiannya sehingga dalam sekejap mata saja tubuhnya berkelebat dan lenyap dari depan mereka semua. Para anak buah dua rombongan itu bengong terheran-heran dan penuh kekaguman, apalagi kalau mereka teringat akan peristiwa malam tadi dan nama besar pendekar tongkat naga Puspa mulai saat itu makin terkenal. Bahkan semenjak hari itu, Jambu Nada lebih dikenal sebagai pendekar sakti daripada pendekar tongkat naga Puspa. Kurang lebih 4 purnama kemudian, pada suatu malam yang sunyi, menjelang tengah malam, Panglima Aji Geneng terbangun dari tidurnya. Ia terkejut sekali melihat bayangan orang dalam kamarnya. Cepat ia mendorong tubuh wanita muda yang montok dan hangat itu, yang menjadi kekasihnya semenjak istrinya tewas, dan dengan hanya berpakaian dalam ia meloncat turun dari pembaringan. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia mengenal orang yang berdiri di dalam kamarnya itu, seorang laki-laki muda bertongkat, rambutnya riap-riapan berwarna putih semua. Jambu Nada! Memang benarlah. Jambu Nada atau si pendekar sakti yang berada di dalam kamar itu. Setelah berhasil menyelamatkan putra Dewi Anantari di kelenteng tua itu dan menyerahkan anak itu kepada Sentanu, pendekar ini diam-diam pergi ke kota raja untuk mengunjungi Kusumawardhani. Ia ingin bertemu dengan Kusumawardhani yang menjadi adik angkatnya. Dapat dibayangkan betapa kaget dan duka hatinya mendengar bahwa Kusumawardhani itu telah mati membunuh diri beberapa purnama yang lalu. Karena merasa penasaran dan ingin menyelidiki, maka pada tengah malam itu Jambu Nada mempergunakan kepandaiannya memasuki kamar suami Mawar, Kusumawardhani. Sebelum Panglima Aji Geneng hilang kagetnya, Jambu Nada telah menggerakkan tongkat dan sekali totokan membuat tubuh Panglima Aji Geneng tak dapat digerakkan lagi. Wanita muda yang telanjang bulat itu terbangun dan hendak menjerit, namun kembali Jambu Nada menotok sehingga wanita itu roboh lemas kembali ke atas kasur. Jambu Nada menatap wajah suami Mawar, kemudian terdengar suaranya lirih penuh wibawa yang aneh, ceritakan sebab kematian Dinda Mawar. Seperti dalam mimpi, yang membuat ia ketakutan setengah mati, Panglima itu mendengar suaranya sendiri, suara yang agaknya tak dapat ia kendalikan dan kuasai lagi, yang bicara tanpa dapat dicegahnya. Dia mati kubunuh, kutusuk keris dari dada tembus ke punggungnya. Jambu Nada memejamkan mata sejenak untuk menelan kemarahan yang menyesak dada, lalu membuka lagi matanya dan bertanya, "Mengapa engkau membunuhnya? Bukankah engkau amat sayang sekali kepada Dinda Mawar?" Seperti sebuah arca yang mendadak bisa bicara, terdengar Panglima itu menjawab, "Aku masih sayang kepadanya, tetapi aku harus membunuhnya. Itulah jalan satu-satunya bagiku untuk menyelamatkan diri dari kemarahan Mahamenteri Empu Alus karena keraton telah mengetahui pengkhianatan mendiang Gusti Panglima Gana Lokapala yang menjadi otak di balik pemberontakan mendiang Gusti Rakuti. Aku menyesal, akan tetapi terpaksa." Jambu Nada menatap nanar wajah Panglima Aji Geneng. "Kau harusnya bertanya padaku atau ke Pulau Lokapala. Sesungguhnya Dinda Mawar hanya anak angkat mendiang Panglima Gana Lokapala. Ia anak kandung dari mendiang Panglima Macan Kumbang dan Panglima Kencana Ambarningsih. Kematian Dinda Mawar akan menyisakan dendam yang sangat besar pada ketiga saudara kandungnya." Panglima Aji Geneng terhenyak lalu. Apa maksudmu?" Jambu Nada mengerutkan keningnya. "Kalian berdua menikah atas dasar perjodohan dari mendiang Panglima Gana Lokapala. Sekembalinya Dinda Mawar ke kota Raja Majapahit 4 tahun silam, engkau menikahinya atas suruhan Mahamenteri Empu Alus. Namun kalian, terutama engkau sendiri tidak tahu akan ketiga saudara kandung Dinda Mawar. Ku beritahukan padamu, meski engkau seorang panglima, akan tetapi ketiga saudara kandung istrimu adalah pendekar-pendekar yang sakti. Aku sendiri mampu menghadapi selaksa prajurit. Aku tidak akan bisa menang adu kesaktian bila berhadapan salah satu dari mereka bertiga. Engkau, jasadmu akan lenyap tak berbekas bila mereka datang menuntut balas." Peluh sebesar bobol jagung menetes dari dahinya. Panglima Aji Geneng berseru, "Bukankah dahulu engkau dan Gusti Panglima Ayuandira yang mewakili Dinda Mawar?" Jambu Nada menarik napas panjang,
kemudian berkelebat keluar dari kamar itu. Tak lama kemudian, tampaklah tubuhnya mencelat-celat di atas wuungan rumah-rumah kota Daha, meloncati tembok kota keluar dari kota Daha. Akan tetapi sekarang lengan kanannya memondong seorang anak kecil yang terbungkus selimut merah tebal. Seorang bocah yang masih tidur, yakni Kartika yang baru berusia 3 tahun lebih, yang tidur nyenyak tidak tahu bahwa dia telah dibawa pergi pamannya meninggalkan gedung ayahnya, meninggalkan kota Daha, bahkan meninggalkan dunia ramai. Memang, semenjak perbuatan Jambu Nada yang kembali menggemparkan kota Daha karena semua orang menemukan Panglima Aji Geneng dalam keadaan berubah ingatan dan putri Panglima itu lenyap sehingga orang-orang mulai menduga bahwa ini tentu perbuatan pendekar tongkat naga puspa, diperkuat oleh kesaksian selir Panglima itu yang melihat Jambu Nada dalam kamar. Masih banyak sekali urusan yang lebih penting daripada hilangnya putri dari selir ini, terutama sekali urusan penumpasan jaringan para pemberontak yang akan bergerak menduduki keraton Majapahit. Semua dapat diatas dengan baik oleh Panglima Ayuandira. Dan setelah berhasil mengadakan persekutuan dengan Swarna Bumi yang bersaing dengan Kerajaan Bali, dan bersekutu pula dengan Kerajaan Campa, pasukan-pasukan Gajah Mada kembali melakukan penyerbuan dan tekanan-tekanan di Kerajaan Bali terus-menerus dilakukan. Pihak Kerajaan Bali yang melawan kekuasaan Kerajaan Majapahit melakukan perlawanan mati-matian. Akan tetapi, berkat siasat yang dilakukan Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada, yaitu mendekati dan menjanjikan perdamaian dengan para tokoh pendekar Bali, kini perlawanan Raja Bali kehilangan bantuan orang-orang pandai dari para pendekar Bali sehingga makin lama pertahanannya menjadi makin lemah. Memang patut dikagumi keuletan pertahanan pihak Kerajaan Bali yang pantang mundur. Bahkan matinya Raja Bali masih belum meruntuhkan semangat perlawanan pasukan Bali. Mereka terus mengadakan perlawanan gigih dan barulah setelah melakukan perseteruan lagi selama beberapa tahun lamanya, pertahanan dapat dihancurkan dan Kerajaan Bali seutuhnya dapat direbut oleh Gajah Mada. Dengan jatuhnya Kerajaan Bali, berhenti pula perseteruan dan mulai saat itulah ekspansi Mandala Dwipantara di bawah kepemimpinan Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada dan Panglima Getih Getah Laksamana Lembu Nala mulai diperhitungkan oleh kerajaan-kerajaan seberang Jawa Dwipa. Ternyata Kerajaan Majapahit di bawah perwakilan Gajah Mada cukup bijaksana dan ternyata pula bahwa orang-orang Majapahit tidak hanya pandai perseteruan, melainkan pandai pula mengatur pemerintahan. Untuk menundukkan semangat perlawanan pribumi Bali, Ratu Majapahit mengadakan peraturan yang keras. Model pakaian diganti dan dianjurkan bahkan kadang-kadang dengan kekerasan, untuk mengikuti model pakaian Kerajaan Majapahit. Terutama wanita-wanita Bali yang sudah terbiasa tanpa baju diharuskan mengenakan kalung yang modelnya cukup menutupi kedua buah dada wanita Bali. Rambut harus dibiarkan panjang. Selain ini, diadakan pula larangan membawa senjata tajam. Kuil-kuil Buddha dan Hindu dibangun dengan serentak di seluruh penjuru Pulau Bali. Namun di samping ini, Ratu Majapahit pun menjalankan siasat lunak yang menyenangkan hati rakyat. Korupsi dan penyuapan diberantas, kejahatan dihukum keras. Pribumi yang memiliki kepandaian mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Kebudayaan ditingkatkan dan dipelihara. Rakyat Bali mulai merasa lega karena biarpun Bali berada dalam kedaulatan Kerajaan Majapahit, namun penghidupan mereka kini lebih tenteram dan keselamatan mereka terjamin. Jauh lebih baik dari Raja Bali sebelumnya yang tidak mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Bali. Ini juga salah satu dari keberhasilan Gajah Mada menaklukkan Kerajaan Bali yakni dukungan dari rakyat Bali pada Gajah Mada. Terutama sekali karena Majapahit tidak menganggap mereka sebagai orang asing, tidak mengangkut kekayaan di bumi Bali ke Majapahit, melainkan dipergunakan untuk penghidupan rakyat Bali. Para pembesar dan bangsawan Bali mempelajari kebudayaan Majapahit termasuk agama Majapahit yakni Buddha dan Hindu. Bahkan keluarga mereka mulai berbicara dalam bahasa Majapahit. Tak lupa Ratu Majapahit yakni Maharani Tribuana Tunggadewi menempatkan orang-orang kepercayaannya ke dalam pemerintahan Bali. Ditempatkan beberapa raja kecil di kerajaan Bali. Raja-raja kecil itu bergelar Arya. Keberhasilan Gajah Mada di seberang Pulau Jawa bertolak belakang dengan keadaan di bumi Majapahit itu sendiri.
mulai timbul kembali perguruan-perguruan berbagai aliran di Jawa Dwipa yang tadinya tenggelam dan menyembunyikan diri. Mulailah lagi timbul penyakit lama kaum pendekar ini, yaitu berlomba untuk menjaga rimba hitam dan juga rimba putih maupun telaga hijau Jawa Dwipa. Mulai kambuh kembali penyakit ingin mencari dan menguasai semua pusaka-pusaka peninggalan tokoh-tokoh Jawa Dwipa yang sakti, mulai memperebutkan pusaka-pusaka untuk memperkuat kedudukan masing-masing agar dapat menjadi jagoan nomor 1 di bumi Jawa Dwipa. Dalam pandangan kaum pendekar ini, kerajaan Majapahit mendatangkan kesan baik, maka sebagian ada yang menghambakan diri kepada kerajaan untuk memperkokoh kedudukan dan kemuliaan. Namun, kaum pendekar Jawa Dwipa yang memang berwatak aneh itu merupakan petualang-petualang yang haus akan ketegangan-ketegangan, maka lebih banyak lagi yang tidak mengikatkan diri dengan kerajaan dan hidup bebas seperti yang ditempuh nenek moyang mereka di rimba putih, rimba hitam dan telaga hijau. 5 tahun telah lewat dengan aman dan tentram. Tidak terjadi ketegangan di dunia pendekar selama 5 tahun itu. Namun ada terdengar berita bahwa terjadi perubahan-perubahan yang amat hebat di dalam perguruan-perguruan besar. Agaknya perguruan-perguruan besar itu selama 5 tahun ini sibuk dengan urusan dalam perguruan sendiri, tentang penggantian ketua, dewan pimpinan dan lain-lain, juga memperkuat kedudukan untuk menghadapi sesuatu yang dibisik-bisikkan sebagai hal amat gawat. Karena itu, di dalam ketenangan itu bersembunyi sesuatu yang sewaktu-waktu akan meledak di rimba putih, rimba hitam dan telaga hijau. Api dalam sekam yang setiap saat dapat berkobar. Bisul yang makin lama makin membesar, siap untuk pecah. Ada terdengar berita bahwa sekarang para tokoh-tokoh besar di dunia pendekar mulai mengincar kedudukan dan tingkat di rimba putih, rimba hitam dan telaga hijau. Hal ini tidak mengherankan oleh karena bukankah tokoh-tokoh lama sudah lenyap dan banyak yang mengundurkan diri tanpa pamit. Akan tetapi, semua pendekar tahu bahwa perebutan tingkat di dunia pendekar tidak kalah ramainya dengan saingan perebutan sebuah kerajaan. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe, lonceng dan waktunya ya.